Harga minyak goreng kemasan di Pasar Jungke Karanganyar masih tinggi, yaitu di kisaran Rp19.000 hingga Rp20.000. Menurut pedagang, sulitnya mereka mendapatkan minyak goreng menyebabkan harga tinggi masih bertahan dalam beberapa waktu terakhir ini. Berikut laporan Arga Ridgantara. 20 karena ada sebetulnya murah orang. Langkanya minyak goreng di pasaran masih membuat harga minyak goreng kemasan di pasar tradisional Kabupaten Karanganyar stabil tinggi. Seperti halnya terjadi di Pasar Jungke Karanganyar. Harga minyak goreng kemasan masih tinggi di kisaran Rp19.000 hingga Rp20.000 per liter. Ditemui RRI di kiosnya pedagang sembako Pasar Jungke, Pari yang mengatakan kelangkaan stok barang minyak goreng masih menjadi faktor penyebab harga minyak mahal. Menurutnya harga Rp20.000 untuk per 1 liter minyak goreng sudah berlangsung sejak bulan Januari tahun 2022 lalu. Selama ini, lanjut Pariem pihaknya tidak dapat menyimpan banyak stok minyak goreng, mengingat harga dari distributor juga tinggi. Di sisi lain, Pariem mengaku pernah mendapat pasokan minyak goreng bersubsidi dengan harga Rp14.000. Sayangnya, pasokan yang diberikan terbatas, hanya 2 kardus berisi minyak 1 liter. Saat ini, lanjut Pariem pembelian minyak goreng di kiosnya menurun lantaran tingginya harga dan stok sedikit. Hanya saja saat ini konsumen yang masih bersedia membeli dengan harga tinggi hanya pelaku UMKM seperti penjual gorengan. Penting itu basnya pun apa tahu? Aku larang kan begitu itu 20 karena ada sebetulnya murah orang terus. Betul setor, betulnya menjadi setor. Senada hal yang sama disampaikan Lurah Pasar Jungke Sri Haryanto. Untuk harga minyak goreng di Pasar Jungke masih di kisaran harga 19 sampai 20.000 per liter. Dalam menanggapi tingginya harga tersebut, pihaknya tengah menggelar operasi pasar khususnya penjualan minyak goreng sebanyak 3 kali sejak kelangkaan terjadi di awal tahun. Bahkan dalam setiap operasi pasar sebanyak 600 liter minyak ludes habis kurang dari 1 jam. 1 jam selesai itu 3 kali itu 1 jam mati ludes 2 liter per liter. Dikatakan Sri Haryanto, rencananya operasi pasar akan kembali digelar, namun masih menunggu petunjuk dari dinas terkait. Beralih ke informasi lainnya, dari Surakarta kita menuju ke Sumatera Barat, di mana berkurangnya produksi petani akibat cuaca buruk menyebabkan harga cabai merah juga naik di pasaran. Informasi selengkapnya disampaikan Dodik Setio. Karena sekarang ini udah di Bukit Tinggi cabai mahal, di Payakumbuh cabai mahal, di Kerinci cabai mahal, ini udah menyeluruh. Kenaikan harga cabai merah di pasaran masih dinilai wajar. Kepala Dinas Pangan Sumatera Barat Insinyur Effendi mengatakan, selama 2 pekan ini cabai merah terpantau mengalami kenaikan perlahan. Kenaikan disebabkan berkurangnya pasokan ke pasar akibat produksi petani yang berkurang. Mengingat 2 bulan terakhir hujan merata di seluruh wilayah, yang juga memicu munculnya hama serta penurunan produksi. Sementara permintaan di pasaran justru cenderung meningkat jelang masuknya Ramadan. Kemarin ini kan kita dihadapkan dengan hujan berat ya, 2 bulan 3 bulan yang lewat. Jawa, Sumatera gitu kan, jumlah tanam orang tentu tidak sebanyak hari-hari yang normatif gitu. Nah jadi sekarang memang terganggu kekurangan pasokan, mungkin bisa sekitar 5-10%. Menurut Effendi, saat ini harga cabai merah di tingkat petani mencapai Rp37.000 sampai Rp50.000 per kilogramnya, sehingga harga di pasaran berada di atas Rp50.000. Kondisi itu sangat menguntungkan petani cabai, walaupun mulai dikeluhkan ibu-ibu rumah tangga. Akan tetapi Effendi menegaskan jika harga cabai merah sudah lebih Rp65.000 per kilogram, serta kenaikan itu telah terjadi lebih dari 1 bulan, pemerintah daerah dipastikan melakukan intervensi. Jangan sampai kondisi itu bertahan lama yang justru membuat daya beli masyarakat anjlok. Tapi kalau sudah lama baru kita intervensi gitu. Biasanya sudah berjalan lebih dari 1 bulan. Sementara itu Nasrul, salah seorang pedagang cabai di Pasar Raya Padang, mengakui akibat naiknya harga, omsetnya menurun sebab daya beli masyarakat mulai berkurang. Minggu belakang itu kita mengincar 28, 30. Baru 1 minggu ini yang keterlaluan ini naiknya cabai. Nasrul berharap kenaikan harga cabai merah bisa segera dicarikan solusi dari pemerintah agar bisa stabil kembali. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Setiap 15 Maret seluruh dunia merayakan peringatan Hari Hak Konsumen. Apa saja yang harus diketahui konsumen dalam proses jual beli? Berikut laporan selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3 bersama dengan Fitra Maria. Laporan khusus. Hari Hak Konsumen Sedunia diperingati tanggal 15 Maret setiap tahunnya. Mengetahui
Hak-hak kita sebagai konsumen sangat penting karena itu dapat mengidentifikasi apakah kita ditipu atau tidak dalam proses jual beli. Sebagaimana dikutip National Today, tujuan Hari Hak Konsumen Sedunia adalah untuk memastikan konsumen memiliki semua informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat. Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies, Celios, Bima Yudhistira menilai bahwa sebagian besar konsumen di Indonesia bersikap permisif terhadap produk atau jasa yang ia terima. Padahal para konsumen memiliki hak untuk mengajukan komplain dan mendapatkan informasi yang lengkap atas suatu produk. Karena biasanya antara iklan marketing misalnya atau promosi dengan produk yang dibeli itu persepsinya beda atau realitanya berbeda, tapi mereka tidak berani untuk menyampaikan kisah ini. Jadi memang edukasi itu dimulai dari kemampuan konsumen untuk sadar bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan informasi yang tertera misalnya. Jadi ada misalnya barang yang expired gitu ya, itu kemudian dijual dengan harga murah, tapi karena nggak punya hak konsumen, sehingga konsumen merasa bahwa itu bagian dari promosi. Itu salah satu contohnya. Dalam 10 tahun terakhir, dari laporan yang diterima lembaga pemerintah atau organisasi masyarakat seperti YLKI, Bima menyebut komplain yang kerap diajukan konsumen mengalami perubahan. Dari produk makanan, minuman, dan barang elektronik, kini komplainan yang paling tinggi diterima adalah produk jasa keuangan. Jadi di sisi yang lain masyarakat butuh layanan keuangan, tapi justru layanan keuangan ini yang komplainnya paling tinggi. Ini yang mendapatkan pengaduan dari konsumen cukup banyak. Macam-macam mulai dari perbankan, asuransi yang 2021 ini salah satu tingkat pengaduan yang paling banyak. Ada juga kemudian fintech. Jadi saya kira konsumen sadar haknya bisa mengadu, aliran aduannya pun sekarang semakin banyak. Jadi tidak perlu mengadunya langsung ke media sosial. Di Hari Hak Konsumen ini, selain menyadari hak-haknya, konsumen juga perlu membuat keputusan yang tepat saat berbelanja, terutama di tengah godaan promosi serta diskon-diskon yang ditawarkan berbagai toko offline maupun e-commerce. Perencana keuangan Andi Nugroho mengatakan pentingnya memilih produk dengan cermat dan bijak saat membeli. Berikut ini tips yang ia bagikan kepada RRI. Belanja sesuai dengan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan saja. Kalaupun butuh, kemudian harus dipenuhi, dibeli saat ini atau enggak, apa masih bisa ditunda lagi, ya. Dan kemudian ketika kita nanti mau beli pun, gitu ya, kita juga harus berpikir kita ada budgetnya enggak, gitu ya. Ketika kita mau bayarnya pakai letter lah, atau kartu kredit atau apa itulah, kita harus siap terima konsekuensinya bahwa pertama itu adalah utang, gitu ya, dan kedua adalah harus dilunasi, dan kalau kita nyicil berarti ada bunga yang harus kita bayar. Hari Hak Konsumen Sedunia telah diperingati sejak tahun 1983 untuk menghormati pidato yang dibuat oleh Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. Dalam pidatonya, ia menciptakan 4 hak dasar konsumen, yakni hak atas keamanan, hak untuk diberitahu, hak untuk memilih, dan hak untuk didengar. Sejak itu, Hari Hak Konsumen Sedunia semakin populer dan dirayakan setiap tahun dengan tema tertentu. Tahun ini, Hari Hak Konsumen Sedunia mengambil tema Fair Digital Finance, yang berarti keuangan digital yang adil. Dari Jakarta, Fitra Maria Pro 3, RRI. Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat mengenai Hari Hak Konsumen Sedunia. Saya Dina dari Jakarta. Saya berharap semoga kita para konsumen lebih pintar dan juga bijak dalam membeli barang ataupun jasa. Kan sekarang juga lagi banyak nih pembelian secara digital. Jadi harusnya yang tadinya bisa mempermudah malah menjadi sulit kalau literasi ataupun komunikasi antara konsumen dan penyedia layanan barang dan jasa itu tidak terpenuhi. Literasi dan komunikasi sih intinya. Semoga hak konsumen bisa lebih terpelajari di Hari Konsumen Nasional ini. Nama saya Isnu dari Bogor. Di Hari Hak Konsumen Sedunia ini, saya harap para konsumen mendapatkan hak atas keamanan dari penipuan-penipuan yang sering terjadi pada online shop atau transaksi elektronik. Terima kasih. Komentar RRI pagi ini menyoroti tentang pentingnya literasi keuangan digital untuk melindungi hak konsumen. Naskah disusun oleh Eliana Ratnaningsi dan Bambang Dwiyana, dibacakan Tomo Hakim.
Editorial. Selamat pagi pendengar. Setiap tanggal 15 Maret, masyarakat dunia memperingati Hari Hak Konsumen Sedunia. Momentum ini digunakan untuk menyoroti masalah-masalah yang dihadapi konsumen secara global. Tahun ini dipilih tema Fair Digital Finance atau yang artinya keuangan digital yang adil. Tema besar ini nampaknya tepat untuk diangkat pada peringatan Hari Hak Konsumen Sedunia tahun ini, karena semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi dan keuangan digital membuat masyarakat termasuk di Indonesia semakin terbiasa menggunakan teknologi sebagai alat pembayaran. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani pada acara Indonesia Fintech Summit 2021 di Bali akhir tahun lalu mengungkapkan nilai transaksi digital Indonesia adalah yang terbesar di Asia Tenggara. Pernyataan ini disampaikan berdasarkan pada hasil penelitian Google, Temasek, dan Bain & Company yang menunjukkan bahwa pembayaran digital akan terus tumbuh pesat di Indonesia dengan nilai transaksi bruto mencapai 1,2 triliun US dollar pada tahun 2025. Istilah financial technology atau fintech bukan sesuatu yang asing lagi di telinga kita. Dunia fintech saat ini semakin menunjukkan kemajuannya karena terus berinovasi dalam memajukan perekonomian berbasis digital. Bahkan nilai valuasi dari startup asing dan lokal yang membidangi fintech sudah mencapai triliunan rupiah demi menjalankan bisnisnya di Indonesia. Sektor teknologi finansial didominasi oleh peer-to-peer atau P2P lending dan pembayaran digital. Dalam beberapa tahun terakhir, di sektor ini terjadi peningkatan baik dari jumlah peminjam maupun pemberi pinjaman, serta nilai total pinjaman. Transaksi uang elektronik di Indonesia juga dilaporkan meningkat pesat. Di tahun 2012, nominal transaksi elektronik tercatat hanya 2 triliun rupiah. Dan kini, angkanya meroket lebih dari 100 kali lipat menjadi 205 triliun rupiah pada tahun 2020. Baru-baru ini publik dibuat tercengang dengan adanya kasus dugaan penipuan berkedok aplikasi trading binary option Binomo. Kasus ini telah merugikan banyak nasabah dengan total kerugian mencapai triliunan rupiah, sehingga menyebabkan Binomo akhirnya diblokir oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti Kementerian Perdagangan. Banyaknya nasabah yang merasa tertipu dari kasus binary options ini disebabkan kurangnya literasi digital dan literasi keuangan masyarakat. Melihat potensi transaksi keuangan digital yang akan terus tumbuh, maka sudah selayaknya pemerintah memperkuat literasi keuangan digital, khususnya kepada anak-anak muda. Merujuk hasil survei Otoritas Jasa Keuangan OJK pada tahun 2019, indeks literasi keuangan di Indonesia berada di angka 38,03%. Artinya, baru ada sekitar 108 juta dari 285 juta penduduk Indonesia yang melek keuangan. Dan dari jumlah tersebut, belum tentu semuanya telah melek digital. Oleh sebab itu, pemerintah diharapkan lebih banyak menyediakan berbagai sarana literasi keuangan digital, mengingat teknologi digital sudah melingkupi banyak aspek kehidupan. Keuangan digital ini sejatinya membawa peluang baru, namun sekaligus juga risiko baru yang dapat menyebabkan hasil yang tidak adil bagi konsumen. Hari Hak Konsumen Sedunia ini menjadi momentum untuk memberikan akses literasi keuangan digital bagi masyarakat, sehingga dapat mewujudkan visi keadilan untuk konsumen keuangan digital. Sekian komentar.